Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya yang belum ada namanya ini. Perkenalkan, nama saya Ismail. Hari ini saya akan membahas tentang sarana dan prasarana olahraga. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih apa itu sarana dan prasarana olahraga? Oke, bagi kalian yang belum tahu apa itu sarana dan prasarana olahraga, silahkan tonton video ini sampai habis. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, buat yang baru pertama nonton channel saya, channel ini biasanya saya jadikan tempat untuk mengumpulkan tugas kuliah. Dan kadang-kadang juga saya suka streaming game di sini. Jadi buat kalian yang mau cari referensi tugas kuliah atau emang lagi bosan, main-main aja ke channel saya. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya subscribe channel saya ini biar kalian dapat info terbaru dan bermanfaat ke depannya nanti. Jadi apa sih sarana dan prasarana olahraga itu? Sarana adalah perlengkapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk mendukung fungsi kegiatan dan satuan pendidikan. Dan umumnya bisa dipakai secara langsung yang meliputi peralatan, perabotan, dan media pendidikan. Contoh sarana itu seperti apa sih? Contohnya itu seperti sepatu bola basket, bola, buku, raket, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kegiatan. Pada umumnya, prasarana merupakan fasilitas yang tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Apa semua prasarana adalah fasilitas yang tidak bisa dipindahkan? Ternyata tidak. Tidak semua prasarana adalah fasilitas yang tidak bisa bergerak. Contohnya alat semi permanen seperti meja bola pingpong, ring basket yang bisa dipindahkan, dan lain-lain. Jadi, yang dimaksud sarana dan prasarana olahraga adalah sebuah sumber daya pendukung olahraga yang meliputi semua lapangan dan bangunan olahraga, beserta perlengkapannya untuk melakukan program olahraga. Apa sih tujuan dan manfaat sarana prasarana ini? Nah, tujuan sarana prasarana adalah 1. Memperlancar proses pembelajaran. 2. Mempermudah dan mempersulit gerakan. 3. Memperkaya variasi gerak. Yang keempat, memotivasi siswa untuk bergerak. Dan yang terakhir, mendukung kelangsungan pembelajaran. Adapun manfaatnya, dengan adanya sarana prasarana, kita dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas latihan, serta meningkatkan kesehatan dengan pemakaian alat dan tempat olahraga yang benar. Berikutnya, saya akan memberi contoh sarana dan prasarana dalam cabang olahraga renang. Sarana olahraga renang. 1. Swimwear, atau bisa dibilang pakaian renang. Pakaian renang sudah didesain khusus agar seseorang bisa memperlancar gerakan saat berenang. Namun, kita bisa saja berenang menggunakan pakaian sehari-hari. Akan tetapi, pada saat melakukan gerakan, belum tentu pakaian kita yang terbuat dari katun bisa memperlancar pergerakan kita saat di dalam air, mengingat bahan katun dapat menyerap air dan saat dipakai bisa menggelembung di air. Kedua, kacamata renang. Kacamata renang merupakan hal yang sangat penting di dalam olahraga renang. Karena pada saat di dalam air, jika mata tidak memakai kacamata renang, maka mata akan terasa perih. Akibatnya, garis pada dasar kolam tidak terlihat dan jarak pandang menjadi dekat, serta mata dapat terkena iritasi akibat terlalu sering terkena kandungan kaporit dalam air kolam. Yang ketiga, swim cap.
Swim cap atau penutup kepala ini terbuat dari karet, sehingga menjaga rambut yang panjang agar tidak terurai. Jika kita terlalu ramah berenang, maka akan membuat rambut kita menjadi keras, kering, lengket, dan kaku. Hal ini karena efek dari kaporit yang terkandung di dalam kolam renang. Yang keempat, earplug atau penutup telinga. Penutup telinga berguna untuk menjaga telinga agar tidak kemasukan air saat berenang. Alat ini bermanfaat untuk kita berlatih renang gaya bebas maupun gaya punggung. Yang kelima, fins atau sepatu katak. Sepatu katak merupakan peralatan renang yang dipasang di telapak kaki Anda. Kaki katak terbukti mampu mempercepat gerakan renang, terutama pada renang gaya bebas. Yang keenam, hand paddle. Berfungsi sama dengan fins atau kaki katak, namun pemakaian hand paddle sendiri dipakai pada tangan. Hal ini berfungsi menambah kecepatan saat renang atau melatih kekuatan tangan. Bermanfaat juga dalam latihan renang gaya kupu-kupu. Yang ketujuh, pelampung seluncur. Pelampung ini biasa dibuat untuk melatih atau memfokuskan gerakan kaki kita saat berenang, terutama saat berenang gaya bebas atau gaya katak. Selain itu, pelampung seluncur juga dapat melatih atau membantu teknik seluncur saat di dalam air. Dan yang terakhir, pool buoy. Pelampung jenis ini biasa digunakan untuk belajar gaya kupu-kupu. Alat ini akan membantu kaki yang sering tenggelam ketika awal belajar gaya kupu-kupu. Jadi, dengan alat ini, maka kaki bisa lebih terangkat ke atas permukaan air. Biasanya, pool buoy digunakan pada saat berenang dengan diletakkan di antara pangkal paha atau pergelangan kaki. Berikutnya adalah prasarana olahraga renang. Prasarana olahraga renang terdiri dari 1. Kolam renang. Kolam renang untuk perlombaan memiliki ketentuan khusus. Panjang kolam harus 50 meter, lebar kolam 25 meter, kolam harus tinggi dari area sekitarnya. Airnya harus bersih dan jernih. Dinding kolam harus tegak lurus. Kolam renang dangkal, kedalamannya 1 meter. Kolam renang dalam, kedalamannya 1,8 meter sampai 2 meter. Dan untuk standar kolam renang internasional, kedalamannya mencapai 3 meter. Kedua, lintasan dan tali lintasan. Jumlah lintasan ada yang 10, 8, dan 6. Jarak antar lintasan 2,5 meter. Setiap lintasan dibatasi oleh tali lintasan yang panjangnya sama dengan lintasan. Tali lintasan terdiri dari bola pelampung kecil yang dapat berputar jika terkena ombak. Tali lintasan dibedakan menurut warna. Hijau untuk lintasan 1 dan 8, biru untuk lintasan 2, 3, 6, dan 7, kuning untuk lintasan 4 dan 5. 3. Balok start. Jumlah balok start sama dengan jumlah lintasan. Ketinggian balok start 50 sampai 75 cm dari permukaan air dengan kemiringan 10 derajat. Lebar permukaan 50 cm kali 50. Memiliki lapisan dari bahan anti licin pada permukaannya. 4. Backstroke turn indicator atau penanda putaran gaya punggung. Berbentuk tali lurus dengan diberi penanda berupa bendera. Jarak tiang penanda dengan ujung awal kolam 5 meter. Ketinggian tali penanda sekitar 1,8 meter hingga 2,5 meter di atas permukaan air. Berfungsi sebagai penanda saat atlet berenang gaya punggung bahwa ia akan mencapai ujung kolam. 5. Kolam dangkal atau kecil. Panjang kolam 25 meter. Lebar kolam 7,5 meter.
mempunyai 3 lintasan dengan lebar lintasan 2,5 meter. 6. Tangga kolam renang. Tangga kolam renang digunakan untuk keluar dari kolam renang. Biasanya terbuat dari besi. 7. Tempat wasit starter. Tempat ini merupakan tempat di mana wasit starter melaksanakan tugasnya dengan bantuan pembantu wasit dalam hal persiapan sebelum memulai perlombaan. 8. Tribun atlet. Tribun atlet biasanya digunakan oleh atlet dan ofisial untuk menonton dan menunggu giliran pertandingan. 9. Tribun penonton. Tribun penonton biasanya digunakan oleh penonton untuk menyaksikan perlombaan renang. 10. Lampu penerangan. Lampu penerangan biasanya digunakan pada saat malam hari untuk menerangi area sekitar kolam renang. 11. Electronic scoreboard. Alat ini menunjukkan hasil atau catatan waktu pada tiap-tiap lintasan secara otomatis sehingga dengan mudah membantu wasit atau juri dalam menentukan pemenang. Dan yang terakhir, false start rope atau tali batas underwater. Alat ini biasanya dibentangkan pada kolam renang dan biasa digunakan untuk pembatas dalam menghentikan perenang jika melakukan kesalahan seperti memulai renang tanpa persetujuan atau aba-aba starter dan sebagai batas untuk melakukan gaya dolphin underwater. Tali ini memiliki jarak 15 meter dari ujung awal kolam dan dengan tinggi tali yaitu 1,2 meter di atas permukaan air. Oke teman-teman, demikianlah penjelasan dari saya tentang sarana dan prasarana olahraga. Kalau ada pertanyaan, silakan komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya.